Eno Bening mempersembahkan Bukan Sekolah. Hai Singam, gue Eno Bening dan selamat datang lagi di Bukan Sekolah, di mana kita akan ngobrolin segala macam informasi, fenomena, berita, dan kejadian-kejadian seputar di dunia pendidikan di Indonesia. Dan kali ini kita akan ngomongin sekolah online. Sekolah online terpaksa dilakukan karena adanya koronui, alias sesuatu yang berbahaya kalau banyak orang berkumpul banyak lah. Ya, itu penyederhanaan, jangan diambil langsung begitu kesimpulannya. Tolong bedakan mana serius, mana bercanda. Nah, dari kemarin tuh banyak banget nih kalian minta gue bahas tentang sekolah online. Problemnya adalah gua sendiri tidak mengalami sekolah online. Jadi gua kurang bisa relate sama banyak yang kalian lakuin. Jadi daripada gua membahas dengan kacamata gua yang dimana gua nggak ngelakuin, gua pengen tahu dulu dan pengen bacain dulu dan pengen diskusin dulu sama kalian masalah apa aja yang kalian selama ini sebagai murid atau pelajar terima, dapatkan, terpaksa lakukan selama pelajaran online. Apakah ada oknum, apakah ada kendala teknis, atau apapun itu, coba tolong diceritakan. Gua ambil beberapa sampel karena ini yang jawab hampir 1000 dan gua harap ini tidak merepresentasikan seluruh isi dan seluruh hasil dari sekolah online, karena banyak juga yang nggak ada masalah di komennya. Ini bagi yang beberapa masalah aja. Siapa tahu bisa jadi input atau bisa jadi masukan buat kalian yang menyelenggarakan sekolah online ini. Dan apakah kata murid-murid, siswa-siswi di Indonesia tentang sekolah online? Oknum sekolah gua, oknum ngambil soal ulangan dari sekolah lain dan materinya dari YouTube. Apa mereka tahu kalau kita nyontek dari Google juga ya? Like Google versus Google gitu loh, lemau. Gurunya pakai soal di Google, anak-anak tinggal mencari jawabannya di Google. Lalu buat apa sekolah? Kuota yang dikasih 30 GB kuota belajar. Ini kuota dari siapa? Gue nggak tahu loh, komen di bawah ya. Cuma 5 GB yang kuota utama dan rata-rata itu tugas diambil dari YouTube atau platform lain yang nggak cover kuota buat belajar. Kan kambing. Wah, jadi kuota yang sisa itu cuma bisa mengakses web-web mana? Kalau misalnya kayak gitu berarti guru-gurunya harus sepakat dong untuk ngasih materi-materi yang emang ada di website-website yang bisa diakses dengan kuota yang udah dijatahin. Jadi biar mudah. Tapi ini kuota tuh dari siapa? Dari sekolahan kah? Dari pemerintah kah? Atau kalian ngambil dari mana kah? Mesti tahu dulu nih gue nih. Komen di bawah. Jadi ya, yang mana nih detailnya nih? Gue pernah di-kick dari meeting Zoom gara-gara gurunya GR. Bukan gurunya GR, oknum gurunya GR. Oknum. Gue kan pakai Zoom meeting dari laptop, tapi kamera gue setting pakai HP. Terus angle kamera gue taruh di bawah muka gue. Otomatis gue nggak ngeliat kamera HP-nya. Dan dong, gue ngeliat ke laptop berapa menit berlalu, gue dikeluarin. Katanya gue nggak merhatiin gurunya. Gue jelasin tuh oknum tetep aja batu kepalanya. Alhasil gue nggak ngikutin materi hari itu dan nggak tahu udah gue di absen atau enggak. Ya, gue ngerti karena banyak yang kayak gitu. Kamera webcamnya jelek, kalau terlalu gelap nggak ada cahaya jadi nggak kelihatan apa-apa. Mereka manfaatin pakai handphone biar ya kelihatan lebih jelas aja. Ya iya mungkin ya marah nggak beralasan aja kali. Mungkin mata kamu yang nggak ngelihat layar tapi dikirain ngelihat hal yang lain. Harusnya dalam keadaan darurat seperti ini kita harusnya lebih bisa mau untuk mendengar pihak lain ya. Ya kayak ada apa, masalahnya apa gitu dan kenapa. Ya kalau kayak gini kan jadi rusuh, jadi ribet. Dia nggak salah apa-apa tapi mesti dikeluarin hanya karena dianggap tidak merhatiin pelajaran padahal pakai kamera handphone. Yang dimana kalau dia ngeliat kamera handphone, dia melihat diri sendiri bukan melihat gurunya yang di laptop. Dibilang cabut Zoom padahal wifi mati. Gue udah jelasin ke gurunya tapi tetap aja dibilang cabut. Nilai gue sampai dikurangin. Nah yang kayak gini-gini nih gue bilang nih, dalam keadaan seperti ini harusnya berbagai macam pihak itu mau mendengar permasalahan dari pihak lainnya. Karena belum tentu juga permasalahannya itu maunya dia. Tapi bisa aja sih pakai alasan wifi mati dan lain-lainnya. Tapi kan bisa hubungin orang tua, bisa cek temennya dan lain-lainnya. Atau enggak ya udah kan rugi murid itu sendiri juga kalau dia nggak ikutin pelajarannya gitu. Dia yang nggak dapat ilmunya kan? Ya udahlah. Kenapa mesti sampai dicurigain sama orang yang mati lampu atau wifi-nya rusak itu nggak mau ngikutin pelajarannya? Gimana mereka udah niat banget tapi ternyata ya nggak mendukung infrastrukturnya, infrastruktur di rumahnya dan internetnya di situ mungkin masih kurang. Gimana dong? Apakah mesti dianggap sebagai anak yang tidak layak untuk mengikuti atau melanjutkan pelajaran yang sedang berlangsung? Guru MTK gue ajarin sampai koordinat kartesius pas PTS, keluar koordinat polar. Mau protes di WA diblokir sama gurunya. Lah! Gini. Kalau ente ngeblokir teman-teman ente sendiri atau orang random itu nggak akan pernah salah. Tapi kalau guru ngeblokir muridnya hanya bertanya, ini oknum. Ya ini oknum. Anda, aduh gimana ya, kesian banget ya ternyata. Sekolah online itu cukup banyak masalah yang unik-unik juga ya. Pak Nadim dengerin gak sih, nontonin video gue gak sih? Pengalaman gue sekelas bang, guru suruh ikut Zoom, kita ikut di Zoom, cuma dikasih tugas banyak kagak ada materi. Kadang dikasih materi video YouTube orang lain. Habis itu nih sekelas ulangan remet semua bos. Lah dia marah. Gue sekelas protes karena nggak ada materi dong. Malah kagak didengerin. Remet tetap aja di bawah KKM. Dah lah. Ya ini
Kan gini ya, ini kan sederhana sekali logikanya ya. Kemungkinan paling besar yang terjadi kalau misalnya satu kelas sampai remet adalah, pertama, satu kelas emang bodoh, emang ngaco semua murid-muridnya. Kedua, ada kesalahan dalam pengajaran sehingga orang-orang pada nggak ngerti. Atau hal-hal minor kayak jangan-jangan masalah gurunya mungkin nggak jelas, atau salah ngasih soalnya ternyata beda tema kayak yang tadi gitu ya, sampai akhirnya di blok padahal cuma mau ngejelasin salah ngasih soal, nggak mau digali lebih dalam gitu biar tidak terjadi kesalahpahaman dan akhirnya kedua belah pihak saling diuntungkan. Pas pelajaran matematika, materi yang diajarin sama soal beda jauh, apalagi pas ulangan ditanya, kok soal materi yang diajarin beda pak? Terus dia jawab, biar kalian tambah pinter untuk kerjain soal. Lah, ini gimana tambah pinter kalau kayak gini? Ini oknumnya mungkin ini memang pengen menyiapkan kalian untuk masuk ke ini ya, jadi matematikawan yang emang luar biasa gitu. Jadi kita harus positive thinking. Ini pasti gurunya punya harapan besar sama kalian. Jadi langsung dikasih kalkulus, jadi langsung dikasih persamaan biner, atau kalau nggak mulai dari aljabar lagi gitu dari awal, dari basic ya kan. Kita positive thinking dulu aja kan sama oknum nih ya. Sakit punggung. Sedih amat. Iya sih. Belum tentu semuanya punya meja belajar yang oke. Tidak semua dari kalian pasti punya kursi gaming yang oke, ya kan? Atau minimal ya tempat biar punggungnya nyaman dan enak gitu ya. Di meja makan mungkin gitu ya, tapi pegel ngeliatin terus sampai nunduk-nunduk gitu kan segala macem. Ya. Kurangi main game, perbanyak belajar. Ngasih tugas online tapi ngumpulinnya offline. Lah, percuma dong. Ngapain ada sekolah online kalau dikumpulinnya offline? Kecuali tugas lu mesin kali ya untuk dicek langsung. Mungkin bisa dikirim atau ada yang kurir jemput gitu ya. Guru aneh ngasih video materi di channel YouTube-nya beliau, tapi beliau di-upload dari video orang lain. Pengen aneh report tapi nggak enak. Lah, ya positive thinking. Mungkin gurunya nggak paham tentang konsep yang namanya share link kan. Bisa jadi loh. Ini kita positive thinking dulu aja ya. Mencoba untuk positif mungkin positifnya gitu ya. Pernah disuruh absen jam 12. Untung gue belum tidur. Lalu murid apa siskamling? Kenapa absen jam 12? Nggak, maksudnya fungsi absen jam 12 tuh ganti shift. Iya, ganti shift apa gimana? Kok jam 12 malam absen? Emang sekolah apaan jam 12 malam? Oh, Hogwarts no. Wah. Oh, itu Hogwarts. Iya, Hogwarts. Itu Hogwarts ya. Pantesan lo. Lo emang lunya aja yang males sekolah sihir lo. Iya. Makanya kalau absen buru-buru, jangan mainan ini sapu terbang lo kan. Jadi gue dikasih tugas kelompok gitu dan kata si oknum guru ini disuruh ngerjain bareng-bareng di satu rumah biar lebih gampang. What the F, tapi tiba-tiba peraturan dirubah wajib di rumah masing-masing. Entah gara-gara ada orang tua ngadu atau anak murid yang protes. Gini deh, kerja kelompok kan biar mempermudah jadi ketemu langsung ya. Atau yang sebenarnya bisa dilakukan online juga sih, lewat Zoom call, ini mereka berempat gitu. Gue gak tahu ya konsep kerja kelompok di sekolah itu, gue sendiri juga bisa bikin video tersendiri karena intinya gini, gue kerja kelompok sampai gue kuliah pun itu dipakai dan dimanfaatkan untuk bagi tugas, bukan untuk saling memahami, bukan untuk saling berusaha memiliki upaya untuk mendalami materinya lebih, tapi benar-benar untuk mempersingkat kerjaan aja. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dibagi gue jadi bab berapa, dan bab berapa. Dari dulu selalu gitu, jadi ya gitu. Jadi kayak nggak tahu sih, mungkin kita bisa bahas sendiri nih yang kerja kelompok nih. Ya kerja kelompoknya online aja dong. Percuma dong sekolah online kalau kerja kelompoknya mah di kafe. Habis itu TikTokan lagi. HP atau laptop cepat habis baterai karena kebanyakan Zoom, tapi kadang gara-gara nge-game juga sih. Ya salah lu. Itu mah lu dah. Gak mau belain, gak. Yang masih gue bingung sampai sekarang adalah tugas sudah dikumpul melalui WA dan Google Classroom, tapi kenapa disuruh ke sekolah lagi buat ngumpulin tugasnya? Apakah tugas yang gue dan teman-teman gue kirim melalui WA dan Google Classroom tidak dimasukin ke daftar nilai? Masih menjadi pertanyaan sampai sekarang. Ya ngapain? Ya kenapa masih bawa ke sekolah? PR banget dong. 2 kali ngerjainnya, bikin offline dan online. Nggak 2 kali ngerjainnya sih, 2 kali packagingnya. Oke bang, dari perspektif guru ya, wah ini biar imbang nih. Jadi ada guru yang juga mengalami sekolah online sebagai tenaga pengajar dan dia mau ngasih semacam unek-unek lah atau informasi dari pihak guru nih. Tapi ini tidak merepresentasikan semua guru ya, tapi dari dia sendiri aja ya. Oke bang, dari perspektif guru ya, gue sebagai guru nggak ada masalah sih sama belajar online. Cuma yang kadang bikin jengkel itu udah nerangin panjang lebar, tahu-tahu ada murid yang nongol 5 menit sebelum bubar. Ya itu emang jange sih. Udah kagak ada obat sih itu murid, nggak ada alasan itu. Maksudnya bisa mungkin wifi putus masih make sense gitu dan lain-lain dan masih berusaha untuk masuk gitu. Tapi kalau misalnya terus-terusan 5 menit sebelum kelas masuk mah enggak sih. Dikasih materi belum tentu dibaca, gue jelasin panjang lebar pakai voice note belum tentu didengar, dikasih tugas ngeluh, terus gue nilai pakai apa? Ujung-ujungnya ngarang nilai, tapi ya gue kasih mepet KKM, kecuali buat mereka yang rajin japri buat nanyain materi baru dah gue kasih nilai tinggi. Nah, ini guru yang oke nih, bahkan dia kalau di japri ngerespon biar membantu dan guru ini bahkan tahu dari bagaimana kalian tuh emang pengen tahu materi sehingga nanya langsung. Padahal materi yang gue kasih nggak melulu teks juga, kadang gue kasih link video sejarah di YouTube karena gue guru sejarah by the way, atau bahkan sampai gue bikin channel sendiri. Pernah
pernah kepikiran nyuruh mereka belajar dari video-video lu yang historical meme, tapi mengingat video historical meme lu kebanyakan bahas Vietcong dan paham kidal. Paham kidal. Jadi belum nemu momennya. Ya udah, santai aja. Ntar ada kok momennya belajar sejarah paham kidal dan Vietcong. Nah, gua harap di sini cukup memberikan perspektif baru juga dari pihak guru ya. Lagi-lagi kalau udah kayak gini ya, tebak-tebakan aja. Dia beneran mau masuk kelas atau emang dia beneran emang baru nyala wifi-nya atau emang ketiduran. Dia yang emang gak paham materinya dan gurunya, oknum gurunya yang malas nerangin, atau dianya yang gak mau baca sama sekali materinya. Dan ini lagi-lagi tidak merepresentasikan seluruh guru dan seluruh murid yang sedang melakukan sekolah online di Indonesia. Dan menurut gue juga nggak selamanya guru salah kok. Banyak kok sekolah online gue lihat murid-muridnya yang emang ngerjain guru-gurunya lah, di Zoom bikin bercandaan, bikin prank apalah. Gue sih apa ya, tidak ketawa gitu, tidak seru dan tidak merasa keren sih. Karena kesian aja sih gurunya gitu, yang udah berupaya untuk paham akan Zoom gitu, yang udah ketinggalan zaman. Mungkin guru-gurunya malah dikerjain gitu, malah bikin tambah dia pusing, bikin tambah dia sumpek gitu kan. Tapi gue juga nggak mau nutup mata bahwa ada juga oknum yang emang ya paling ngajar bla 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 bla, bahkan nggak ngajar, cuma ngasih materi gitu, terus bahkan cuma ngasih video, terus tahu-tahu ulangan juga kayaknya ada. Gue mau kasih kalian sedikit pandangan gue ya. Satu, nggak ada yang mau kayak gini. Ini semua terpaksa dan serba terburu-buru karena ya nggak ada rencana buat kayak begini. Kedua, kalau udah kayak begitu, maka harusnya kedua belah pihak, dan nggak usah kedua belah pihak, siapapun pihaknya, harus mau dong sambil saling lebih mendengar, saling lebih mengerti, saling lebih apa ya, coba dari sisi lu gimana, dari sisi ini gimana, dari sisi guru gimana, dari sisi murid gimana, biar sama-sama tahu, biar sama-sama dapetin enaknya bagaimana gitu. Gurunya pusing di Zoom gitu, enaknya mungkin tanya langsung aja satu-satu di WA, atau muridnya ada tuh ternyata yang nggak mampu untuk atau nggak kuat untuk wifi-an gitu. Kenapa nggak satu kelas inisiatif untuk bantuin atau gimana caranya gitu? Kan kesian juga. Intinya kalau udah kayak gini ya memang sulit puyeng dan berantakan. Iya, paham banget gue, tapi gimana kalau kitanya mau minimal ke arah yang lebih baik? Kalau berbagai macam pihaknya cerita dari sisi mereka, tapi mereka nggak mau dari sisi sebelahnya gimana, dan ambil langsung keputusan aja. Jadi yuk saling dengar, saling ngobrol. Guru-gurunya nggak blokir lagi, anak-anaknya nggak cuek lagi sama guru-gurunya. Anak-anaknya kalau misalnya murid-muridnya lihat guru-gurunya bingung cara pakai Zoom, dibantuin. Guru-gurunya kalau ngeliat anak muridnya sepertinya ada keresahan atau kelihatan nggak bisa, atau mungkin kenapa dia tidak liatin laptop, ditanyain dulu, kamu kenapa nggak liat laptop? Nanti mungkin muridnya ambil handphone terus lihat, oh ini bu, saya pakai handphone di laptop saya nih, jadi saya ngeliatnya kalau kesini ke handphone, kalau pakai webcam gelap bu gitu. Jadi dalam keadaan kayak gini yuk lebih sering denger yuk. Kita semua kena, gue juga ya, jadi kerjanya sulit gitu untuk tetap Zoom meeting dan lain-lain. Cuman menurut gue lebih diuntungkan karena banyak orang-orang di pekerjaan gue ini udah paham dan savvy akan teknologi Zoom, Google Hangout dan lain-lain gitu. Tapi kalian kan nggak semuanya gitu, dan nggak semuanya punya infrastruktur, fasilitas atau gadget yang mendukung. Kalau menurut kalian gimana? Kalian ada keluhan-keluhan lain lagi nggak selama sekolah online? Semoga Pak Nadiem lihat, coba kalian komen di bawah yang jujur aja ya, nggak usah dibikin-bikin, nggak usah aneh-aneh. Sekali lagi, itu semua yang aneh-aneh pasti oknum ya, oknum. Dan semoga minimal teman-teman jadi tahu bahwa atau kalian nggak sendiri, ada yang kayak gini juga. Bahkan pihak guru pun juga ada yang ngasih komentar kan tadi. Tapi selama itu belum terjadi, yuk bareng-bareng yuk. Yuk, semangat yuk. Yuk, ayo barengan lah. Let's go. Oke? Ready? Tap. Oke, kau tunggu komen-komen dan cerita pribadi kalian sendiri mengenai sekolah online ini, yang detail, yang keren, dengan konteksnya jangan lupa. Kalau kalian suka jangan lupa like dan subscribe, dan nyalain juga notifikasinya. Kalau misalnya kalian suka juga jangan lupa share ke berbagai macam grup-grup di sekolahan, grup-grup di WA, biar banyak nih anak-anak yang punya input atau punya masalah di komen di video gua. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di sosial media, karena sosial media gua ya pengen ngobrol sama kalian tentang online-onlinean ini. Dah, itu aja. Yuk bareng-bareng yuk, bertahan yuk. Untuk kita semua, stay clean and sound.